نحن تعلم تعليم تذكر تذكير ونفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والأثر التمسك بكتاب الله وسنة الرسول عمل بهما انتقام مرضاته وذهابه وحسن عاقبة خاتمة الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذريته ولبيت أجمعين جميع أولياء علماء وشهداء صالح مشايخنا من بركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة كلني وصالحا في خيرات الدنيا والآخرة من الموت في علمنا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة ونصر حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمدلillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan aktivitas kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu daripada Jawahirul Quran, kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi bi usari awliya sholihin bidarin amin. Terakhir kita masih dalam pembahasan rangkaian ayat-ayat jawahir dalam surah-surah Al-Quran. Terakhir masih dalam surah An-Naml, rangkaian ayat jawahir pada ayat 63 terakhir ya. Sekarang masuk pada ayat 64. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa ma yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Amma yahdikum itu sudah fi dhulumatil barri wal bahri sudah. Masa amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilu riyah bushran baina yaday rahmatih. Siapakah zat yang yahdikum, yang menunjuki kalian, fi dhulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan darat dan laut. Ini Allah menunjuki kita dalam kegelapan darat dan laut, terutama zaman dulu masih terbatas kompas, bahkan mungkin sampai sekarang pun ya,
Allah tunjukkan dengan apa? Dengan dalail samawiyah dan ardhiyah. Dengan petunjuk-petunjuk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sehingga bisa menunjuki posisi atau tempat atau arah. Petunjuk di langit seperti bintang-bintang, rasi bintang, terutama bintang kutub yang menunjukkan arah utara sejati. Adapun di bumi itu banyak tanda-tanda, baik itu angin atau tanda berupa gunung-gunung yang tinggi. Kita bisa menunjukkan arah. Gunung Semeru kalau di Jawa gunung. Oh itu arah sana itu arah timur berarti umpama. Karena itu ada gunung ini dan nah, siapakah yang menunjuki kalian melalui tanda-tanda alam itu? Yang mana semua alam adalah ciptaan Allah. Maka siapakah yang menunjuki kalian dalam kegelapan darat dan laut? Juga di firman yang lain, wa alamatin bin najmi hum yahtadun. Dan terdapat banyak tanda-tanda dan dengan bintang itu mereka yahtadun. Mereka tertunjuki. Surah An-Nahl ayat 16. Dengan bintang terutama mereka tertunjuki dengan bintang itu. Juga Allah SWT dalam surat Al-An'am menjelaskan ayat 97, "Wallazi ja'alakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang supaya kalian tertunjuki dengannya di kegelapan daratan dan lautan. Wa may yursilur riyaha, di daratan di lautan itu bintang juga sebagai petunjuk. Wa may yursilur riyaha, dan siapakah zat yang mengutus angin busyran sebagai pembawa kabar gembira, baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya Allah itu di hadapan hujan. Ini angin yang Allah itu sebelum turunnya hujan. Angin yang kencang yang menggiring awan itu sebagai pertanda akan turun hujan. Baina yaday rahmatih ditafsirkan baina yaday sahab, di hadapan awan. Yang mana di awan itu alladzi fihi matar, di awan itu terdapat hujan. Yang mana hujan itu menolong hamba-hamba Allah yang sedang kekeringan, al-mujdibin, al-qanitin, orang yang putus asa. Dengan lamanya tahan hujan, maka hujan itu sebagai busyran atau disebut sebagai rahmat dalam bahasa Quran. Kecuali hujan-hujan yang sebagai hukuman, maka Quran menggunakan kata mator. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Seperti tentang kaum Lut alaihissalam. Maka kami hujani mereka dengan hujan, ini hujan bebatuan. Maka langkah buruknya hujan yang ditimpakan pada orang yang diberi peringatan oleh Allah SWT. Niyadzubillah min ghadabillah. Ailahum ma'allah, apakah ada sesembahan lain bersama Allah SWT? Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian di ayat 64, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, siapakah yang memulakan penciptaan kemudian mengembalikannya, mengembalikan penciptaan atau ciptaannya tadi. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, dan siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi. Dari langit dengan turunnya hujan yang menyuburkan tanah, dari bumi dengan keluarnya tumbuhan, keluarnya barang tambang dan sebagainya yang diperlukan oleh manusia dari bumi. Siapakah yang memulakan penciptaan ini dan kemudian nanti mengembalikannya setelah hancur
Dan siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Ailahum ma'allah, apakah ada sesembahan lain bersama Allah? Qul hatu burhanakum, katakanlah ya Muhammad, silakan kalian berikan burhanakum, bukti-bukti kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Jadi kalau kalian benar ada sesembahan lain selain Allah, yang patut sembah selain Allah, maka silakan kalian buktikan. Jadi Allah lah yang dengan kudratnya dan kekuasaannya itu memulai penciptaan. Kemudian dia pula yang mengembalikan penciptaan itu setelah hancur. Sebagaimana firman-Nya di ayat yang lain, surah Al-Buruj, inna batasya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya batasya rabbika, siksaan hukuman Tuhanmu itu adalah amat kuat, amat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah yang memulakan dan dia pula yang mengembalikan. Dan Allah juga berfirman dalam firman yang lain, huwaladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaih. Dan dialah Allah yang memulakan penciptaan kemudian dia pula yang mengembalikannya. Dan itu lebih mudah bagi dia. Mengembalikan yang sudah ada itu lebih mudah daripada mengadakan sesuatu yang belum ada. Seandainya boleh dikatakan bagi Allah itu ini lebih mudah dan ini lebih sulit. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Ya. Wa may yarzuqukum minas samai wal ard. Siapakah Tuhan yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi, berupa hujan dari langit, yang mana hujan itu menumbuhkan keberkahan daripada bumi. Difirmankan dalam ayat yang lain, was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadq. Dan demi langit yang memiliki hujan, raja disebut hujan raja, karena dia menarik kembali air itu dari wal ardi dzatis sadq, dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan yang sadaq, yang memecah bumi dengan tumbuhnya dia di permukaan. Dan juga dalam firman yang lain, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarju fiha, dan Allah Maha tahu apa yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Maka dia Allah SWT yang Maha Luhur, dia yang menurunkan air dari langit yang penuh berkah, lalu Allah tinggalkan air itu di dalam tanah, di bumi, kemudian Allah keluarkan dengan air itu macam-macam tumbuhan, macam-macam daripada tumbuhan, berupa makanan pokok, buah-buahan, bunga-bunga dan yang lain. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulil nuha, di surat Thaha ayat 54, makanlah dan minumlah oleh kalian an'amakum, kulu, makanlah oleh kalian yang Allah tumbuhkan di bumi itu, war'au an'amakum, gembalakanlah hewan-hewan ternak kalian. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya dalam yang semua itu terdapat tanda bagi ulil nuha, bagi orang yang memiliki akal pikiran. Akal disebut nuha, dikata nuhiyah, artinya yang mencegah, karena akal itu mencegah orang itu untuk berbuat keji. Disebut dia nuha. Oleh karena itu Allah berfirman, ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan atau sesembahan lain bersama dengan Allah yang bisa melakukan semua itu, sesembahan lain itu? Atau apakah ada sesembahan yang disembah selain Allah? Qul hatu burhanakum, katakanlah ya Muhammad pada mereka, silakan kalian berikan burhan, bukti-bukti kalian atas benarnya apa yang kalian, atas kebenaran yang kalian akui itu bahwa ada Tuhan lain seolah-olah, berupa sesembahan atau penyembahan pada Tuhan lain. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian
benar bahwa itu ada Tuhan lain selain Allah. Dan mereka sudah tahu bahwasanya tidak ada hujjah bagi mereka, tidak ada pula bukti bagi mereka. Ya, sebagaimana Allah SWT juga sudah berfirman memvonis mereka, "Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih wa inna ma yasabun rabbih innahu lafil kafirun." Siapa yang menyembah bersama Allah Tuhan yang lain yang tidak ada bukti bagi dia tentang ketuhanan itu, maka hanya saja dia hisabnya nanti kepada Allah SWT, dan Allah tidak akan membuat dan tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Maka Allah memerintahkan di ayat ini, qul katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Tidak ada yang mengetahui siapapun di langit dan bumi akan yang gaib kecuali Allah. Ma yashuruna ayani ba'dun, dan apa yang membuat mereka mengetahui kapan hari berbangkit itu, atau tidak tahulah mereka itu akan kapan hari berbangkit itu. Maka Allah SWT berfirman di sini memerintah Rasulnya SAW untuk mengucapkan sebagai pengajaran bagi seluruh makhluk bahwasanya tidak ada satupun dari penghuni langit atau penghuni bumi yang mengerti yang gaib kecuali Allah SWT. Maka hanya Allah yang menyendiri dengan ilmu segala sesuatu itu tadi, segala yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu, dan hanya di sisi dialah kunci-kunci yang gaib yang mana tidak ada yang tahu kecuali dia. Pada Al-An'am ayat 59. Juga beliau berfirman, Allah indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah SWT mengerti tentang apa itu ilmu tentang kiamat. Ada di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat itu, kapan kiamat itu terjadi, itu hanya Allah yang tahu. Tidak juga Rasulullah SAW. Meskipun beliau Habibullah, tapi urusan kiamat ini hanya Allah yang tahu. Bahkan dikatakan oleh Allah sendiri, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad seolah-olah kau mengerti tentang kapan kiamat itu. Qul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Hanya saja pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Bahkan dalam firman yang lain, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah, hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat itu. Wa yunazzilul ghaits, dia yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu fil arham, dia mengetahui apa yang ada dalam rahim berupa janin dan sebagainya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin madza taksib ghadan. Yang paling canggih sekalipun kadang masih salah mendeteksi bayi itu tadi. Yang tahu persis hanya Allah SWT, walaupun itu ikhtiar manusia. Wa ma tadri nafsun madza taksib ghadan. Dan tidak ada yang tahu, ma tadri nafsun, tidaklah mengetahui satu jiwa pun apa yang akan diperbuatnya besok. Apa yang dia perbuat besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak mengerti seorang jiwa pun di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimul khabir, ya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dan ayat tentang masalah pengetahuan Allah ini, bahwa hanya Allah yang tahu yang gaib itu, ayat tentang meluasnya Maha tahunya Allah Ta'ala ini banyak sekali. Itu diantara sebagian tadi ayat-ayat yang dikemukakan. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan tidak ada yang mengetahui satu makhluk pun, baik penduduk langit, penduduk bumi atau siapapun, tentang waktu kiamat. Ayyana yub'atsun, kapan mereka dibangkitkan, tidak ada yang tahu. Sebagaimana dikatakan di surat Al-A'raf 187, thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kiamat pada kalian kecuali sekonyong-konyong, tiba-tiba. Kemudian sudah matahari terbit dari barat,
Maka ketika itu kiamat itu dikatakan oleh dalam sebuah riwayat, maka alhamilul mugrib, maka seolah-olah kiamat itu seperti wanita yang mengandung yang sudah tinggal berojolnya saja, tinggal mendekati masa kelahiran. Sudah tiupan sangkakala atau matahari terbit dari barat sudah. Kita minta selamat ya, jangan minta menangi kiamat, ngeri. Mana ya penasaran apa yang gelo Dajjal ya, ngefans sama Dajjal rupanya orang sekarang banyak yang cari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang cari tahu kapan Dajjal muncul gini. Siap-siap enggak, cari tanda saja. Tanda kiamat kapan? Siap-siap enggak? Ya. Kita sudah sering menyampaikan tanda-tanda itu bukan untuk menebak-nebak, tapi untuk kita antisipasi akan akhir peristiwa-peristiwa di akhir zaman itu. Adapun pastinya tetap tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT walaupun ada tanda-tandanya. Kemudian ya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka itu dibangkitkan. Ya. Jadi seperti bintang itu sebagai tanda petunjuk tadi sudah disebutkan. Maka tidak ada kaitannya dengan seperti ramalan la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Ditegaskan ini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Adapun peramal-peramal itu hanya menebak-nebak. Memang ilmu romal itu dulu pernah menjadi ilmu bagi seorang nabi sebagaimana dikatakan di Sahih Muslim. Karena nabiyyun minal anbiya yakhuttu. Ya. Faman asaba wallahu. Dahulu ada seorang nabi itu yang menggores di romal, di pasir itu. Menurut penafsir para tafsiran hadis itu Nabi Allah Idris alaihissalam. Yang konon ilmu romal itu salah satu ilmu yang Allah berikan pada Nabi Idris. Romal itu artinya pasir. Terus dirubah ke bahasa Indonesia jadi ilmu ramal. Ramalan itu asalnya dari kata romal, artinya pasir. Sampai sekarang ilmu itu masih ada. Tapi nisbahnya ke Nabi Idris wallahu a'lam. Kita ya kadang penasaran melajari juga ilmu romal itu. Cuma sekedar untuk tahu saja. Enggak lain, beda. Romal itu di pasir itu dia ada titik-titik tertentu, kemudian setelah dia ada ritual tertentu, kemudian ada dia mentitik atau menggaris di pasir, maka hasilnya itu nanti akan menunjukkan satu perlambang. Itu nanti ada pembacaan dari perlambang itu tadi. Itu namanya ilmu romal. Lain lagi, zodiak itu kan nisbahnya ke bintang. Itu juga memang ada dulu ilmunya. Ilmu nujum yang pertama kali mahir itu Nabi Idris juga alaihissalam. Ya, itu rantang, ramalan bintang. Ya, rantang, ramalan bintang. Ya. Itu ada. Ada orang Arab punya itu namanya Abu Ma'syar al-Falaki. Ada hitungan tertentu abjadun itu kita juga melajari. Sekedar tahu saja. Enggak usah itu fudul. Ilmu fudul enggak la yusminu wa la yughni min ju'. Kalaupun ketepatan benar ya kebenaran, bukan. Karena ilmu itu sudah diangkat lama, sudah nisbatnya ke Nabi Idris juga sudah. Memang ilmu itu pernah jadi ilmu bagi seorang nabi. Tapi setelahnya itu tidak. Dan mendalami sesuatu yang Allah tidak kasih ilmu itu padanya itu ya suatu pemaksaan, terlalu memaksakan diri. Jadi
zaman wong edan katanya itu. Dulu apa? Nyari ramalan katanya ya. Orang peramal pun dipegang. Maka celakanya ya tipis antara kiai sama dukun. Orang bisa dikit sudah sebut kiai padahal tidak ngerti ilmu. Cuma berdukun dari itu maka dikatakan kiai. Innalillahi masuk fitnah. Qauluhu wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kemudian di ayat 73 ya, ayat setelahnya itu 66 balidaroka ilmu fil akhirah baru bisa kimina baru mina amun. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat pun tidak sampai ke sana. Balidaroka ilmuhum fil akhirah ayadraka ilmi idzalika belum. Majalu fidunya sokot ilmu alimu fil akhirah. Maka ilmu mereka nanti pengetahuan mereka akan menjangkau nanti ketika di akhirat. Ini mereka baru bisa menjangkau kapan kiamat itu ketika sudah terjadi di akhirat baru menjangkau ilmu mereka. Balhum fi syakkin minha, bahkan mereka berada pada keraguan tentang kiamat itu karena menurut mereka kok tidak datang-datang hanya mereka ragu. Balhum minha amun, bahkan mereka buta dari kiamat itu. Mencari-cari tandanya dipikir kok nggak ada, gak gatuk tandanya mereka hanya meragukan kiamat karena dianggap oleh mereka tandanya itu tidak belum muncul katanya. Sampai hanya mereka meragukan naudzubillah tentang hari akhir. Qala dzakafaru idza kunna turaba wa abauna ainal mukhrajun. Orang kafir berkata, apakah ketika kita jadi turab, jadi debu dan ayah-ayah kita juga jadi debu, apakah kita bakal dikeluarkan lagi? Akan wa'idna hadza nanu abauna min qablu. Sungguh kami telah dijanjikan yang seperti ini bahwa kita akan dibangkitkan. Kita dan abauna ayah-ayah kita sudah dijanjikan yang seperti ini kebangkitan min qablu sebelum turunnya Quran ini. In hadza illa asatul awwalin, sudahlah tidak bakal terjadi, buktinya sampai sekarang tidak ada apa-apa dari ayat kita kata mereka. In hadza illa asatul awwalin, ini cumalah asatir jama usturah. Kemudian ke bahasa itu dari bahasa Arab dan dialihkan ke bahasa Yunani jadi historia, kemudian jadi bahasa Inggris jadi history, usturah. Asatirul awalin, ini cuma dongengan-dongengan orang terdahulu. Ustura itu makna asalnya dongeng, historia dalam bahasa Yunani. Kemudian tapi nggak tahu kok dirubah jadi bahasa Inggris jadi histori seolah-olah sejarah. Padahal itu makna asalnya dongengan. Itu digunakan untuk mengolok-olok Quran. In hadza illa asatirul awalin. Ini cuma dongengan-dongengan orang terdahulu. Karena mereka sudah putus asa. Kenapa? Karena menurut mereka sudahlah dari nabi-nabi dulu juga gitu katanya kiamat dekat. Tapi sampai sekarang tidak datang-datang, hanya mereka putus asa. Seolah-olah hanya mereka balhum fi syakkin minha balhum mina amun, hanya mereka membutakan diri terhadap kiamat. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka Rasul cuma disuruh menjawab, kata Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi, lihatlah oleh kalian bagaimana akibah. Akibah itu ya akibat, bagaimana kesudahan dari orang yang mujrimin, yang berdosa itu tadi. Wala tahzan alim wa la tumbi bima yankurun. Jangan kau sedih ya Muhammad atas mereka. Ini hiburan bagi Rasul SAW. Yang benar Rasul mikirkan kaumnya tidak beriman, dipikir sama beliau sehingga beliau sedih. Maka Allah bilang, la tahzan alim, tidak usah kau sedih. Kok orang kayak macam gitu kau sedihkan, tidak usah kau sedih atas mereka. Wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah berada fi dhaiqin dalam kesempitan atas apa yang mereka tipu dayakan kepadamu. Mereka mengatakan, kapankah janji ini yaitu kiamat in kuntum shadiqin, kalau memang kalian wahai orang beriman benar, kalau memang kalian benar bahwa kiamat itu bakal datang. Mata hadzal wa'du, kapan janji itu datang? Qul asa ayakuna radifalakum ba'dulladzi tastajilun. Katakanlah ya Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kalian minta disegerakan itu telah hampir tiba kepada kalian. Kok kalian minta cepat? Kapan sih? Katanya mereka, minta cepat. Iya. Qul asa ayakun radifalakum. Bisa jadi ada radifalakum telah dekat bagi kalian apa ba'dul ladzi tastajilun,
Apa sebagian dari yang kalian minta untuk dipercepat itu bisa jadi sudah dekat pada kalian. Dan betul mereka dihukum oleh Allah di Badar. Para musyrikin Mekah Allah hukum di Badar. Tidak jauh dari keluar-keluarnya mereka minta disiksa, Allah hukum di Badar. Habis mereka di Badar, Sonadidu Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy habis di Badar. Ganti generasi yang di bawahnya. Yang sepuh-sepuh, yang sesepuh, tetua-tetua itu mati semua di Badar. Tidak kurang 70. Yang ditawan 70 yang mati Badar. Ya. Kalau sudah mati kan cepat. Karena di akhirat itu kan waktunya lebih, bukan seperti di dunia. 1 hari sana 1000 tahun di sini kan gitu. Maka dipercepat oleh Allah dengan matinya diri Badar. Nah, ini sebagian yang kalian dulu minta dipercepat. Auzubillahi min dzalik. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas, itu ayat 73. Ini saya sambungan saja ayat tadi. Ini ayat 73. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsaruhum la yashkurun. Dan sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad ladzu fadlin 'alan nas, sungguh dia memiliki karunia atas manusia. Ya, dia itu maha memiliki karunia atas manusia. Walakin aktsaruhum la yashkurun, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Padahal Allah itu memiliki banyak karunia. Dalam apa? Allah sempurnakan nikmat mereka. Walaupun mereka zalim, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Ya. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali apa yang kalian bersyukur itu. Ya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Tuhanmu sungguh mengetahui, siapa Tuhanmu itu, ma tukinnu, apa-apa yang tukinnu sudurum, yang menyembunyikannya, apa sudurum, dada kalian, apa yang disembunyikan oleh dada kalian, Allah itu maha tahu. Maksudnya hati kalian, yang disembunyikan oleh hati kalian Allah maha tahu. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka, hati mereka ya. Inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu sudurum, sungguhnya Tuhanmu sungguh mengetahui ma tukinnu sudurum, apa-apa yang disembunyikan oleh sudurum, oleh hati mereka, dada mereka. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan Allah tak tahu. Allah tahu yang nampak maupun yang sembunyi-sembunyi, yang ditampakkan atau yang disembunyikan. Bukan berarti yang ditampakkan Allah lebih tahu dari yang sembunyi, yang tidak sama bagi Allah SWT. Ya. Sawa'un alaihim, sama bagi mereka. Mustaqim billail wa man huwa mustaqim billail wa saribun bin nahar. Sama bagi Allah SWT. Orang yang sembunyi di malam hari atau yang berteriak, yang menampakkan diri di siang hari, bagi Allah sama. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun yang gaib di muka bumi, di langit dan di bumi, kecuali semua ada di kitabim mubin, semua ada di kitab yang nyata, itu Lauhul Mahfuz. Maka dikatakan di surah Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bihi. Sama di antara kalian bagi Allah, siapa yang melirihkan ucapannya maupun yang menyaringkan ucapannya, bagi Allah sama. Artinya bukan berarti Allah lebih dengar yang nyaring daripada yang enggak, bagi Allah sama. Nabi Yunus alaihissalam yang di bawah lapisan daripada laut, kegelapan malam, di bawah ikan, telan ikan itu, Rabbana dzalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu Allah mendengar. Dan Allah tidak lebih dengar malaikat yang ada di langit daripada Nabi Yunus yang ada di, bagi Allah sama. Ya alamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui apa yang disembunyikan, dilirikkan, dan yang lebih sembunyi dari sir. Allah tahu bisikan hati, dan Allah yang lebih tahu dan tahu apa yang lebih tersembunyi dari bisikan hati. Ibnu Abbas mengatakan yang maksud yang lebih tersembunyi itu adalah yang belum terbisik dalam hati. Belum terbisik dalam hati pun Allah tahu. Ya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa Allah mengetahui akan segala yang gaib di langit dan di bumi. Bahwasanya Allah alimul ghaibi wa syahadah. Ya, Allah itu mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Sebab wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi, tidak ada satu pun yang gaib di langit dan di bumi. Ini ai ma min syai'in, tidak ada satu pun
Ya. Ora ono utawi sawiji-wiji. Ya. Tidak ada satupun apapun yang paling kecil sekalipun kecuali Allah tahu di langit atau di bumi. Bis-sama'i wal ardi, baik di langit maupun di bumi, illa fi kitabim mubin, kecuali semua dalam kitab catatan yang nyata. Ya. Kitab catatan yang nyata. Alam ta'lam anallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hajj Allah mengatakan, alam ta'lam, tidakkah kau ketahui, anallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard, bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, inna dzalika fi kitab, seluruhnya seluruh itu berada dalam kitab Allahul Mahfuz atau dalam ilmunya Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya semua itu bagi Allah amatlah mudah untuk mengetahui semua itu. Karena Allah mencipta semuanya berdasarkan pengetahuannya yang azali dan kodoknya yang azali dan takdirnya yang sudah Allah tentukan. Kemudian di ayat 78 Sebelum ayat 78 saya sambungkan aja ayat 76 77. Inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladzi hum fi yakhtalifun. Quran ini mengkisahkan kepada Bani Israel, ini maksudnya ahli kitab di antara mereka, aktsara alladzi hum fi yakhtalifun, kebanyakan dari apa yang mereka perselisihkan. Seperti Nabi Isa, selisih mereka mengatakan Isa anak Tuhan, yang mengatakan diangkat, yang mati. Semua Quran jelaskan apa yang mereka perselisihkan itu semua. Makanya Quran ini mengkisahkan pada Bani Israil, ini ahli kitabnya, kebanyakan dari yang mereka perselisihkan. Ya. Yang mana Yahudi itu terlalu membuat-buat sehingga mengatakan Nabi Isa Tuhan zina, naudzubillah. Nasara terlalu melebih-lebihkan sampai mengangkat Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Quran Islam datang di tengah-tengah. Nabi Isa bukan anak zina, dia anak dari Maryam alaihissalam. Ya. Maka dia juga bukan anak Tuhan. Makanya Quran mengatakan Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Titik. Tidak putra zina, tidak anak Tuhan. Isa bin Maryam alaihissalam. Ya, Yahudi sama Nasrani, dan Nasrani pun masih berselisih intern. Secara intern masih berselisih tentang siapa Nabi Isa itu, apakah Tuhan sendiri, apakah dia anak Tuhan, atau dia titisan, macam-macam sekte Nasrani itu. Satu mengkafirkan yang lain. Itu terjadi di Majma' Nikea atau Konsili Nikea. Saya tidak akan cerita panjang lebar itu, saya tanya Mbak Google itu Konsili Nikea itu gimana. Coba. Itu asal muasal ya, itu titik balik agama Nasrani. Kalau mau tahu sejarah titik balik agama Nasrani, cari di Konsili Nikea di Italia. Konsili Nicea, tulisannya Nicea kalau dasar. Yo, angel. Konsili ku mau tamar nek basane NU iku mau tamar. Nek carane konsili. Oh, Protestan lebih belakang, itu Martin Luther. Martin Luther ya itu lebih belakang tahun 1500-an. Jauh Protestan itu. Ini kan masih di awal. Konsili Nikea ini sekitar 200-an tahun sebelum Rasulullah. 250 tahun sebelum lahirnya Rasul SAW. Tahun 300 Masehi, Konsili Nikea. Kalau itu titik baliknya Nasrani. Ya. Asal muasal 4 Injil kanonik itu bisa masuk di New Testament bagaimana itu di Konsili Nikea semua jawabannya. Asalnya kenapa kok hari Ahad padahal dulu Nabi Isa bahkan di Bible sampai sekarang pun Nabi Isa itu mengagungkan hari Sabat. Hari Sabtu. Kenapa mereka Ahad itu titik baliknya di Konsili Nikea. Itu Konstantin, Kaisar Konstantin yang mengadakan. Mengundang seluruh ulamanya Nasrani. Di situ debat panjang siapa Isa itu dan seterusnya. Jadi sungguhnya Quran ini mengkisahkan atas Bani Israel kebanyakan dari apa yang mereka perselisihkan.
Wa innahu lahuda wa rahmatul mu'minin, dan sesungguhnya Quran ini adalah hudan, petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Ya. Quran ini petunjuk bagi orang mukmin. Inna rabbaka itu. Lalu masuk ke ayat 78 di situ, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wal azizul alim. Sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad la ya'lam inna rabbaka yaqdi, sesungguhnya Tuhanmu itu maha memutus antara orang yang berselisih mereka. Orang-orang yang berselisih dalam agamanya nanti Allah akan memutuskan antara bainahum, antara mereka nanti, yahkumu bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum, sesungguhnya Tuhanmu maha memutus antara mereka nanti. Allah putuskan antara mereka di hari kiamat nanti. Dihukumi dengan hukumnya, dengan hukum Allah yang maha benar. Wal azizul alim, dan dia maha aziz, maha perkasa. Ini tidak bisa ditolak perintahnya. Al-alim, maha mengetahui tentang keadaan mereka. Para ahli kitab itu, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka berdebatkan, Allah maha tahu sehingga tidak tersembunyi satupun bagi Allah. Wa tawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin, maka innaka 'alal haqqil mubin, maka bertawakallah kau ya Muhammad kepada Allah, sesungguhnya engkau berada pada kebenaran yang nyata. Innaka 'alal haqqil mubin, maka berserah dirilah kepada Allah, sesungguhnya engkau tetap berada pada kebenaran. Apa yang mereka perselisihkan nanti akan menjadi jelas pada hari kiamat. Sekarang mereka berselisih, tugasmu cuma menyampaikan apa yang kau sampaikan di kebenaran. Mereka terima, terserah, tidak terima ya nanti totalan di belakang. Alhamdulillah, nanti ada Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada Islam, kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Surat Al-Qasas. Nanti aja ya. Ke Ihya aja dulu. Hah? Terus nanti aja, sedikit aja. Sedikit ya. Iya. Terus itu dulu lah. Kita ke Ihya-nya aja.